Kita lanjutkan perbincangan kita malam ini masih terkait dengan politisi yang menjadi anggota DPD. Kita masih bersama dengan Refli Harun. Di sini ada juga Iksan, anggota DPD 2004-2009, dan melalui sambungan satelit ada Usman Sabtaodang, Ketua Umum Hanura. Saya akan kembali ke Pak Usman Sabta. Pak Usman, apa reaksi Anda soal tanggapan politisi yang menjadi anggota DPD? Ini perannya tidak akan maksimal sebagai anggota DPD, Pak Usman. Itu keliru. Itu keliru. Jadi menurut Anda? Kelirunya kenapa? Menurut saya adalah keinginan teman-teman di DPD sekarang ini merubah sistem untuk memperjuangkan kepentingan DPD itu sendiri. Yaitu dengan cara bergabung dengan sebuah partai dan dapat menyuarakan aspirasi DPD itu di dalam DPR yang ada keseimbangan antara DPR dengan DPD. Bukankah nanti akan kian lemah karena DPR nanti akan jadi semacam kita katakan ada ganjalan-ganjalan dari partai lainnya. Misalnya kalau kita bicara soal Hanura yang saat ini memiliki 27 orang di DPD, ketika ini disuarakan dalam katakanlah semacam fraksi begitu, ini akan mudah untuk di-tackle katakanlah oleh dari partai lain begitu, Pak Usman? Itu kata siapa? Kan ada partai-partai lain juga ada di DPD. Dan Refli Harun itu kan tidak pernah di DPD, baru menganalisa tentang menurut dia secara profesional di bidangnya. Baik. Dia kan urusannya hukum, bukan politik. Coba dia urus hukum aja, banyak yang masih bisa diurus. Kalau dia mau membesarkan DPD atau membackup DPD, justru dia harus mendukung hal ini seperti yang dijelaskan oleh Iksan tadi. Jadi kalau menurut Anda lebih banyak manfaatnya daripada mudorotnya begitu ya, Pak Usman Sabta ya, jika seorang politisi menjadi anggota DPD? Lebih banyak. Sementara ini begitu, tapi nanti kalau DPD sudah mendapat kewenangan yang sesuai dengan keinginan DPD, mungkin lain lagi. Mungkin nggak bakalan ada orang mau ke partai. Oke, saya akan ke Pak Iksan dulu. Dalam strategi, silakan lanjutkan, Pak Usman. Itu boleh-boleh saja lah. Kalau umpamanya kawan-kawan DPD mempunyai keinginan yang sekian hari, sekian lama ini tidak pernah terakomodir keinginannya di DPR. Nah, sedangkan Anda tahu sendiri, bagaimana DPR dengan DPD itu bagaimana? Ketimpangannya begitu ya Pak Usman ya? Ketimpangannya sangat jelas. Jadi kita punya 2 kamar, ya. Tapi kamar yang satu dianggap tidak ada, kan nggak benar. Jadi kalau menurut Anda ketika seorang anggota DPD menjadi politisi sebuah partai, katakanlah ini akan menjadi memperkuat kewenangan dari DPD itu sendiri, begitu ya Pak Usman ya? Wajib hukumnya. Baik, karena anggota-anggota DPD yang bergabung ke partai punya tujuan seperti itu. Baik. Saya akan ke Pak Iksan dulu ya Pak Usman. Jadi jangan dengerin si Refli. Refli itu urusannya urusan hukum. Bang, nanti kalau ada kasus hukum, tadi sama pendapatnya kita sama saya. Yang mewakili DPD. Begitu. Oke. Saya ke Pak Iksan dulu. Politik udah begini masih mau begitu lagi. Saya ke Pak Iksan dulu ya Pak Usman ya. Pak Iksan, Anda sependapat dengan Pak Usman atau seperti apa sebetulnya? Memang artinya kalau gini sebuah organisasi, karena tidak ada outlet yang cukup baik dalam politik yang sesungguhnya di luar sana, politik yang sesungguhnya kan di luar kantor DPD, yaitu berurusan dengan legislasi, berurusan dengan kepentingan-kepentingan rencana pembangunan. Karena itu nggak ada, makanya politiknya masuk ke dalam gitu. Dan mungkin sedikit, ya mungkin bisa frustrasi juga, karena menjadi anggota DPD itu kan dengan luas wilayah yang besar sekali. Jadi misalnya kalau di Dapil Jawa kan terbagi begitu banyak, tetapi seorang anggota DPD untuk menjadi terpilih itu kan harus mengatasi satu provinsi. Nah, dengan energi politik dan tentu biaya yang begitu besar, sampai di Senayan dia tidak punya peran apa-apa.
Jadi saya kira itu memang membuat akhirnya mencari pegangan. Kira-kira mana yang harus ini yang dipegang. menjadi salah Jadi satu maksudnya pertanyaan orang saya tadi. frustasi itu. Ini yang menjadi salah satu pertanyaan saya tadi. Ini yang frustasi. kemudian menstimulus mereka yang di DPD kemudian ingin bergabung ke parpol. Ya itu dia. Sebenarnya Itu kan Iksan udah pernah di DPD, jadi benar dia punya pikiran. siapa? Silakan lanjutkan. Jadi kan memang Kalau Rafli itu belum pernah di DPD. Kita lanjutkan dulu ya, Pak menghayal Osman tentang ya. politik DPD. Pak Iksan silakan. jadi kan memang partai di mana-mana di tempat lain juga partai adalah anggota dari majelis kedua atau upper house. Tetapi memang kita ini imbasnya semua karena partainya itu kurang begitu baik kinerjanya sehingga apa-apa yang mau disentuh partai itu beda dengan Midas. Midas menyentuh apa-apa jadi bagus, ini yang disentuh malah orang jangan partai masuk sini, jangan partai masuk sini. Bukan hanya DPD saya kira, orang tidak mau ada di KPK, di KPU sekarang juga lagi dicoba, OJK kemarin dicoba gugur, di BPK masih ada, sehingga pelembagaan politik kita akhirnya jadi agak sedikit berbeda dengan saat kita melihat dengan di negara-negara yang mapan demokrasinya, di mana partai adalah sumbu utama demokrasi. Baik. Memang pekerjaannya adalah ya partai apa saja akan dilihat sebagai ingin menguasai lembaga seperti Terkesan DPD seperti itu. yang dianggap jangan dong ada orang partai walaupun sebenarnya politik adalah Saya akan partai gitu. ke Pak Refli. Pak Refli, Ya. kalau Anda Ini melihat Bang Ihsan ngomong apa tadi? Ngomongnya ngayun-ngayun begini. kalau Anda sendiri melihatnya, apakah memang lebih banyak manfaatnya daripada mudorotnya ketika seorang politisi kemudian menjadi anggota DPD? Jadi begini, kita ini kan menganalisis sesuatu kan berdasarkan latar belakang dan keilmuan, ya, dan hakikat sebuah kelembagaan politik. Ya. Jadi ketika DPD dihadirkan, maksudnya apa dan lain sebagainya, kan saya sudah jelaskan. Kalau kemudian ujungnya menjadi pragmatis, ya itu kan soal fenomena politiknya. Dan saya kira hal yang biasa saja kok. Yang namanya partai politik itu memang begitu. Jadi partai politik selalu ingin memperbesar kekuasaannya. Nah kan kita kan sederhana saja. Kalau misalnya Hanura mendapatkan dukungan dari DPD kan kuat dia jadinya. Tapi yang kuat kan Hanuranya, DPD-nya kan belum tentu. Nah jadi menurut saya ya sudahlah biasa-biasa saja yang begini ini ya. Artinya sekarang Pak Usman sebagai ketua Hanura kan tentu menginginkan tuh ada enlargement kekuasaan yang lebih besar dengan merekrut anggota-anggota DPD. Kalau Pak Usman menjadi anggota Golkar, ya tentunya dia ingin Golkar. Kalau dia ingin menjadi anggota yang lain, anggota yang lain. Kalau dia non partai, nggak berpikir begini, ya kan? Pak Usman? Biarkan saya dulu bang ngomongnya, bang. Biarkan saya dulu ngomongnya. Saya dulu ngomongnya. Ya. Abang tunggu dulu Iya, abang. tapi Ya. Abang kalau tunggu nggak dulu. ngerti, kita dengerin juga Abang pusing. tunggu dulu. Silakan dulu. Selesaikan saya. Nah, karena itu saya melihat ini a matter of kepentingan. Ya, seperti Bang Ihsan tadi katakan, sebenarnya anggota-anggota DPD yang bergabung kepada partai politik bisa dibilang itu sebenarnya sedang menjalankan politik putus asa. Kenapa politik putus asa? Karena selama ini DPD memang tidak diperhatikan. Nah, sebenarnya perjuangan untuk memperkuat DPD tersebut ya itu sudah dilakukan. Tapi sekarang setahun terakhir tidak produktif DPD. Kenapa? Yang ributnya soal pimpinan saja 2,5 tahun atau 5 tahun. Sehingga bukan kerja-kerja rakyat ya, kerja-kerja real yang kemudian dikerjakan, tetapi ribut bagaimana kemudian merebut pimpinan. Nah, Pak Usman juga kan mau ikut tuh sekarang pemilihan pimpinan. Pak Usman, silakan tanggapi. This is a politik. Ini soal politik saja. Ini soal tapi politik. saya tetap berteman loh sama abang ya. Siap. Berkritik boleh, Pak Usman, tapi silakan, berteman Pak Usman. tetap. Berteman itu ada etika. Anda tidak Dia beretika. sendiri Kalau Anda bilang bilang. berteman, mesti Anda nggak bicara di televisi begini. Ini bukan etika namanya. Anda tidak mengerti politik. Karena etika politik itu ada. Jadi Anda kalau mau bicara dengan saya sebagai teman, tidak di sini tempatnya. Ini Anda udah keliru. Anda sekarang Di sudah Kompas TV terpancing nih keliru dengan nih kelihatannya situasi nih. politik. Padahal Anda orang hukum. Itu yang Anda keliru. Ya, kelirunya Anda Kompas nggak tahu TV itu, Bang, bagaimana kelihatannya, menderitanya Bang. teman-teman di DPD. Teman-teman di DPD itu luar biasa perjuangannya. Sekian puluh Alah, tahun abang baru tidak masuk ada DPD hasilnya. baru periode ini bang. Kita sudah meyakinkan. membantu DPD sejak dulu. Lo jangan salah. Saya termasuk yang mendirikan DPD. Ya setelah itu kan Saya nggak yang kerja bang pertama ada untuk di DPD.
Kan formalitas saja karena abang wakil ketua Kalau kan. saya dulu nggak stop loh, Anda itu yang banyak omong. Baik. Anda tuh jualan dari ngomong-ngomong. Pak Usman, Anda kalau tuh jualan dari pertanyaan saya ngomong-ngomong, tahu selanjutnya nggak? kepada Anda, Anda tuh ada sering jualan dari sekitar ngomong-ngomong. 27 Omongan orang Anda itu yang dijual-jual tergabung ke di kiri, dalam ke kanan, Hanura. Ini supaya anggota dibayar. DPD, apa sebetulnya Anda datang manfaat yang televisi didapatkan Partai dibayar. Hanura Ya dari ini, itulah, Pak Usman? itulah kualitas calon Kita ketua DPD, dengan Bang. Ya. nurani. Pak Usman? Alah, Anda tuh terlalu banyak omong. Oke, Anda kita tahu break nggak? dulu, Pak kita Usman kembali itu saja gampang, dan tetap bersama gampang kami di marah, Kompas nggak Malam. cocok Tidak jadi laku pemimpin di Bang, Republik abang itu ini. Bang. Karena Sorry. tidak berpihak kepada rakyat. Iya, sorry. Anda tidak berpihak kepada rakyat, tahu nggak? Iya Bang. Abang berpihak pada rakyat dan emosional sudah. orangnya ternyata. Kita Kalau jeda Anda sejenak, bilang Kompas Anda Malam teman tetap bersama saya, kami.